sebuah acara bincang santai yang digelar melalui akun Instagram Forum TBM. Acara ini akan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, menelisik aktivitas pribadi narsum yang dikaitkan dengan kehadiran buku pada kehidupannya masing-masing, serta pandangannya terkait TBM dalam melakukan gerakan literasi. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dalam Aku, Buku, dan TBM. Sebuah program dari TBM berbasis Instagram. Ya. Jadi ini sebuah bincang santai yang berdurasi 60 menit ke depan. Sama pegiat literasi, sastrawan, pemangku kebijakan, akademisi, dan seterusnya. Nah, ini kita masuk episode yang kelima dengan tema sastra dan literasi. Nah, tamu siang ini adalah seorang guru besar. Ini saya rada dedek ini berhadapan dengan seorang guru besar. Jadi seorang guru besar Universitas Negeri Malang, Prof. Djoko Saryono. Nah, guru besar yang mendaku sebagai manusia awam ini saya baca di Facebooknya, guru besar yang mendaku sebagai pemulung bacaan ringan. Sebenarnya saya kurang percaya di bacaan ringan ini. Dan pengertian lahir 27 Maret 1962 kalau tidak salah. Nah, begini, Prof. Jadi berhadapan dengan Prof. Djoko pada siang hari ini, saya kok langsung terngiang ini ya ungkapan Gusmus dalam suatu pengajian. Jadi Gusmus itu dalam suatu pengajian akbar menyatakan bahwa sing waras ojo ngalah. Nah, jadi berhadapan dengan Prof. Djoko ini, ungkapan sing waras ojo ngalah itu kok sepertinya ini yang Prof. Djoko lakukan saat ini. Jadi ungkapan yang di tengah-tengah situasi saat ini yang media sosial itu seperti sudah menjadi media asosial, kalau istilahnya Kang Yusuf itu. Media antisosial sekarang. Iya betul. Jadi umumnya itu kan media sosial itu kan ini ya, yang tampil itu kan permukaan, yang tampil itu yang kedangkal. Nah, Prof. Djoko itu justru membalik. Bahwa media sosial itu bukan kedangkalan, bukan permukaan, tapi pendalaman. Nah, pendalaman yang Prof. Djoko ungkapkan, yang tampilkan itu kan dengan menampilkan buku-buku yang bermutu dan beruntun. Prof. Djoko itu kan buku yang bermutu. Lah itu kan sing waras ojo ngalah. Lah itu yang Prof. Djoko. Jadi yang waras sekarang, kalau dulu sing waras ngalah, ning bagi Prof. Djoko lagi. Nah, itu yang menarik, Prof. Iya. Apa itu, bahwa saya lihat tampilan Prof. Djoko itu kan selalu dari buku ke buku. Jadi kalau itu Khaled Abo itu menyatakan musyawarah buku itu Prof. Djoko buku ke buku. Jadi menyusuri peradaban dari buku ke buku. Itu kan asik lah, itu kan secara sojongan. Nah, ini Prof. Buku yang berjubul itu, yang teranyar itu kan Prof. menampilkan Anwar Tohari Mencari Mati. Dari Mahfud. Dari Mahfud. Mahfud Ikhwan. Sebelumnya ada Wali Brandal dari Jawa ya, dari Josh Queen. Josh Queen itu lah, itu kan buku yang bukan bacaan ringan, Prof. Jadi kalau pencari bacaan pembaca ringan itu kok saya kurang percaya. Nah, ini, Prof. Langsung saja ini ya, Prof. Kita jadi saya kira nggak perlu memperkenalkan Prof. Djoko lebih detail, kan semua sudah familiar. Kira-kira dari sekian buku, dari sekian bacaan yang Prof. geluti itu, yang paling membawa dampak hidup Prof. itu yang apa, Prof?
Wah, itu yang susah. Sangat banyak ya. Iya, tapi saya ingin cerita dulu boleh ya? Oh, boleh banget, boleh banget. Bagi saya, media sosial itu kan sebuah sphere ya, suatu ruang kehidupan baru. Nah, bagi saya itu media sosial itu salah satu konsekuensi dari yang disebut digitalisasi. Digitalisasi menciptakan suatu dunia virtual, satu dunia digital. Di dalam dunia digital, dunia virtual itulah salah satunya ada media sosial. Jadi media sosial ini bagi saya adalah perluasan dari jagat manusia, hidup manusia itu. Nah, perluasan jagat dunia digital ini diantaranya manifestasinya adalah media sosial, harus kita masuki. Jadi kita harus berpartisipasi. Saya sering menyebutnya, jangan sampai dunia baru itu diisi oleh para gerandong, para berandal begitu. Nah, oleh karena itu dengan mungkin keberanian, dengan santai kita harus memasukinya. Itulah saya kira semangat yang harus kita lakukan. Nah, tentu di dunia baru itu kita tidak banyak tahu. Ya, tidak banyak tahu, belum terbentuk lah. Karena di dalam masa alamiah saja masyarakat ini kan juga melalui proses panjang ya, pembentukan etika sosial, pembentukan sistem sosial, moralitas sosial itu ya. Nah, moralitas sosial digital di dunia media sosial, etika sosial dunia digital ini kan baru terbentuk. Nah, karena itu orang masih belum menyepakati banyak hal. Disitulah saya kira terjadi banyak hal. Nah, saya ingin menyebut di dunia sosial, media sosial itu akhirnya terjadi tawuran massal digital. Jadi tiap hari kita itu melakukan tawuran massal digital. Nah, karena itu ruang-ruang untuk tawuran massal digital itulah harus direbut ya, harus direbut. Saya kira di dalam antropologi simbolik atau teori-teori spasialitas itu menunjukkan bahwa penguasaan ruang itu amat penting. Bahkan di dalam tradisi-tradisi klasik sangat penting. Penguasaan ruang itu. Nah, di dalam rangka penguasaan ruang-ruang medium sosial itulah maka kita harus masuk di sana dengan semangat, dengan niat yang mungkin lebih baik lagi. Disitulah saya kira yang saya jalani ini, dan itulah saya ingin bersapa saja sebenarnya, ingin bersapa, ingin bertegur, berinteraksi, berlatih, belajar memasuki kehidupan baru itu. Nah, ini kehidupan baru inilah yang saya latih. Tentu saya ingin menebarkan kebaikan-kebaikan yang ingin saya yakini ya. Jadi kalau dunia alamiah itu dunia literat ya, saya ingin menggeret dunia literat itu ke dalam literat digital. Gitu. Nah, disitulah saya kira saya menikmatinya. Nah, selain itu saya sebenarnya ingin berinteraksi, ingin mengajar lah. Kalau saya ini pendidik, guru itu kalau di kelas saja kurang, apalagi pada musim pandemi ini. Kelas-kelas tiba-tiba sepi, kelas-kelas jadi penuh hantu, yang ramai dipertengkarkan malah kelas-kelas virtual itu. Nah, media sosial salah satunya. Ini niat awalnya. Nah, tentu kita ingin seperti di dunia alamiah bahwa peradaban itu berkembang, maju karena proses-proses literasi. Jadi penemuan mesin cetak, penemuan huruf, penemuan mesin cetak dan tradisi-tradisi baca yang Republic of Letters itu membuat dunia kita yang lama itu konon beradab gitu. Nah, inilah yang harus dibawa ke medium digital sebagai salah satu manifestasi dari jagat digital yang menjadi perluasan jagat alamiah kita ini. Itulah sebabnya saya membawa bekal, menjinjing bekal dengan buku-buku, tentu sebenarnya pengetahuan, informasi dan sejenisnya. Disitulah buku-buku kemudian saya tawarkan.
Selain itu juga lebih dari itu ya, karena saya menyenangi buku. Saya percaya bahwa buku adalah satu wujud dari sofistikasi, pencanggihan cara berpikir, cara bernalar, dan cara hidup manusia itu sebagai bagian dari hidup sesama itu. Nah, karena itulah saya menawarkan buku-buku. Nah, kemudian tadi kalau itu bacaan ringan, iya. Buku-buku seperti yang, mohon maaf ini, dengan disertai permohonan maaf, novel seperti Anwar Tohari tadi dan berbagai, bagi saya bacaan ringan, karena tentu ada bandingannya. Bacaan-bacaan berat itu kan ya Karl Marx gitu ya, Origin of Species, Wealth of Nation gitu. Ya ditulis dengan sangat serius, lama, dengan gaya bahasa yang memang berat, membuat kerut kening dan seterusnya. Nah, novel itu ditulis dengan gaya apapun namanya lah, novel, puisi, cerpen itu ditulis dengan gaya yang lain, yang tidak penuh tata cara atau unggah-ungguh atau aturan-aturan administratif yang ribet ya. Itu ya yang saya lakukan itu. Ya oke, mantap. Nah, jadi saya terjadi gini, Prof. Karena ini sekarang kita bicara sastra dan nanti korelasi dengan gerakan literasi. Saya kan gini, kalau bicara sastra, umumnya itu kan kita langsung bahwa sastra itu ya adalah buku-buku novel, buku-buku puisi, dan seterusnya. Kalau menurut Prof. Joko sendiri, sebetulnya apa sih sastra itu? Nah, ini kita pengen menuk yang dasar dulu. Saya senang definisi klasik saja ya. Gimana Prof itu? Sastra biasanya saya identikkan dengan literatur ya, literatur. Sastra itu di dalam bahasa, katakanlah bahasa Inggris kan literatur, itu ujungnya juga dalam bahasa bahasa Yunaninya, Latinnya kan juga berkenaan dengan itu. Jadi apa kan kemelekan ya, kesadaran tentang pengetahuan. Ya. Nah karena itu dipadankan dengan sastra, dulu susastra ya, tapi sekarang kalau sastranya sendiri itu menurut saya memang sepadan dengan kata literatur, dalam arti sebenarnya pengetahuan yang tertulis. Kalau pengetahuan tertulis itu tentu karena literatur, literate, kemudian ujungnya letters ya. Karena itu pada abad 17 ada Republic of Letters, jadi Republik Literasi, Republik Sastra. Ya. Nah jadi hubungannya di sana, termasuk di dalam Kasanah Bahasa Indonesia, leksikon Bahasa Indonesia, kata sastra itu sebenarnya kan pengetahuan yang mendidik ya, pendidikan, hubungannya dengan pendidikan. Tentu moral. Di dalam kosakata kita, kasanah bahasa kita ditambah su dengan keindahannya. Nah ini mungkin yang membedakan makna susastra dan makna literatur itu. Di dalam makna literatur itu yang dominan adalah literaturnya, lettersnya, suratnya, tulisannya itu. Jadi latihan berpikir secara tertulis itu akan menjadi sangat tertib. Nah disitulah saya biasanya menempatkan sastra. Nah karena itu sastra bagi saya adalah ibu dari literasi. Sastra adalah ibu dari literasi, tapi dalam pengertian bukan fiksi tadi ya, dalam arti letters tadi ya, literatur dalam arti pengetahuan mendalam yang digunakan untuk mendidik manusia itu. Nah jadi definisi filosofis klasik itulah yang saya biasanya pedomani. Nah, dalam konteks seperti itu, karena itu bagi saya, sekali lagi, sastra adalah ibu literasi. Orang yang berliterasi harus ada. Nah, oleh karena itulah kita punya kepadanan. Orang yang melek aksara, melek bacaan, kemudian berhati-hati menggunakan pikiran, perasaan, mengecek kebenaran, itu disebut literate ya, literat ya. Nah, manusia yang literat.
Manusia yang menguasai literasi adalah manusia literat, dan di dalamnya itu adalah terkandung apa ya, ibu kandungnya yaitu susastra itu. Hati-hati, ciri sastra adalah reflektif, kemudian sublimatif, tidak tergesa-gesa. Tidak ada sastra yang memuja dan mengagungkan kedangkalan. Sastra selalu mengedepankan, mengajak orang memasuki satu dasar dari kedalaman makna-makna kehidupan itu. Itulah yang saya pegang sebenarnya sampai sekarang. Nah, karena itu literasi pun sebenarnya hulunya atau induknya itu adalah sastra tadi. Atau literatur. Iya. Menarik. Ini pengetahuan baru ini, karena yang dihadirkan adalah pemahaman klasik terhadap sastra. Kalau begitu kan sastra itu sedemikian adiluhung ya, Prof ya. Jadi pada mulanya, kan itu, pada mulanya karya adiluhung. Iya. Karena itu bentuk pengetahuan tadi, induk literat. Iya. Enggak lah. Kalau begitu, kalau kita tarik ke sini ya, Prof ya, hubungannya apa itu dengan bertebarannya karya-karya sastra populer itu, apa itu, Prof? Jadinya, jadi makna dari sastra dengan wujud karya sastra itu sendiri. Ya itu tetap saja sebenarnya bagian dari literasi ya, tapi itu kan diversifikasi ya. Lama-kelamaan sastra itu mengalami diversifikasi, mengalami penganekaragaman bentuk, mengalami penganekaragaman fungsi. Jadi tidak hanya fungsi edukatif mendidik seperti dulu, tidak hanya fungsi menghibur. Karena itu sastra fungsi klasiknya kan duls et utility ya, mendidik dan menghibur. Nah, hanya novel populer atau karya sastra populer itu kita kan jarang menjumpai puisi populer ya. Yang ada adalah genre novel populer itu sebenarnya bobot menghiburnya lah yang tetapi tidak lepas dari bingkai fungsi sastra dalam definisi yang sangat klasik itu. Jadi tetap hanya bobot-bobotnya ya. Nah, mengapa sastra populer itu muncul? Saya kira ada pertimbangan-pertimbangan dari pengarang, ada strategi-strategi dari pengarang menghadapi perubahan-perubahan sosial masyarakat itu. Jadi bagi saya novel populer pun tetap dalam rengkuhan, dalam liputan literasi tadi. Jadi kita tidak boleh meninggalkan, menganaktirikan, apalagi mengeliminasi sastra populer, fiksi populer bahwa bukan sastra itu. Itu saya kira politik estetika bagi orang-orang, pihak-pihak yang masih mengagungkan fungsi adiluhung ya. Selain dulu et util di dalam tradisi klasik, sastra itu ditambahi fungsi berat juga, fungsi-fungsi ritual, fungsi-fungsi spiritual. Gitu. Nah ini mungkin yang itu. Kadang-kadang fungsi intelektual yang berat. Nah di dalam konstelasi itulah terjadi persaingan atau kontestasi fungsi-fungsi sastra yang kemudian menimbulkan kategorisasi sastra. Akhirnya ada yang sastra kanon, sastra serius, sastra populer. Nah, sastra populer inilah nasibnya didiskriminasi dan dipinggirkan di dalam keluarga sastra. Ya, keluarga besar sastra gitu. Jadi seolah-olah yang populer itu ya namanya populer, nanti kemudian diseberangkan dengan karya adiluhung. Jadi yang populer itu adiluhung. Padahal tidak demikian ya, Prof ya. Saya melihatnya secara komplementer, bukan secara konfrontatif atau kontradiktif itu. Tidak harus dilawankan, tapi harus disandingkan. Iya. Kan begini, saya kebetulan kan rada menggemari karya-karya sastra yang bergenre sejarah, terus kemudian ada saya melihat kayak karya Kopinghu, atau apalagi kalau yang S.M. Mintarja, Kopinghu ya.
Lala itu bukan sebuah bagian dari keluarga besar sastra. Iya. Gitu ya, Prof ya? Ya itu kan akibat politik estetika ya, politik kesastraan yang membuat karya-karya itu, istilah saya itu dibukan sastrakan. Padahal sastra, tetapi mendapatkan perlakuan dibukan sastrakan. Ini kalau ada hak asasi sastra gitu, itu yang mengalami peminggiran itu. Ya. Iya. Apa ya, desastraisasi jadi ya. bukan sastra. Padahal itu kalau dalam wayang itu sastranya Esa Mintarja, Kopingho itu seperti nasibnya Karna itu. Bagian penting dari Pandawa dan keluarga kandung Pandawa, tapi harus menyeberang nasibnya karena satu pergulatan politik etika dan seterusnya. Nah, Esa Mintarja, Kopingho itu saya kira begitu. Tetapi secara diam-diam sebenarnya kan pengarang besar kan tetap pulang kepada sastra-sastra itu ya. Itu persis seperti ibunya Karna, Kunti selalu menjumpai Karna meskipun Karna Kurniawan pernah bilang pada saya bahwa karya-karyanya sangat dipengaruhi oleh Esa Mintarja, oleh Kopingho, oleh Abdullah Harahap. Ia dalam suatu pertemuan dengan saya, jagongan gitu, dia ditanya oleh wartawan New York Times, kalau tidak salah, saya lupa, ada media Amerika, ia dipuji, Anda itu mencipta sastra luar biasa ya, ada Lelaki Harimau, ada Cantik Itu Luka. Lalu ditanya, Anda beruntung bisa membaca karya-karya besar dunia. Sedang kami tidak bisa membaca karya-karya yang menjadi inspirasi Anda. Nah, kemudian dia ditanya, siapa pengarang-pengarang karya-karya sastra yang menginspirasi atau mempengaruhi Anda di dalam proses kreatif? Kalau tidak salah, Eka menjawab, kalau saya bilang Gabo, kalau saya bilang Naipul, Anda sudah tahu. Tapi saya ingin katakan, saya sangat dipengaruhi oleh Abdullah Harahap, Esa Mintarja, Kopingho. Mereka gelagapan, siapa itu, siapa mereka, dan seterusnya. Tapi saya ingin menekankan bahwa diam-diam pengarang-pengarang besar itu juga pulang kepada ibunya, yaitu sastra-sastra yang dibukan sastrakan tadi. Iya. Oke, menarik ya. Terus gini, nah ini kembali ke apa tadi soal itu ya. Iya, buku. Kembali ke soal buku. Iya. Apa namanya? Saya sambil ngopi ini karena di ruang komunitas. Oke, silakan. Prof ini juga santai kok. Namanya saja bincang santai. Jadi terus terang saya ini ya, jadi apa namanya, terngiang tadi ya, bahwa sastra itu sebagai ibu literat, bahwa sastra itu sebagai sebetulnya induk dari karya tulis. Nah, terus berarti kalau ini korelasinya dengan apa namanya, gerakan literasi, menurut Prof Joko berarti sebetulnya gerakan literasi atau kalau kita lebih spesifik lagi taman bacaan masyarakat itu bagaimana istilahnya apa ya, menyikapi dengan karya-karya sastra. Jadi mestikah bahwa TBM atau komunitas-komunitas literat itu pasti kalau presentasinya itu antara karya sastra dan non sastra itu seperti apa kalau menurut Prof Joko sendiri? Ya, pertama kita harus menyadari bahwa makna literatur, literasi, literat itu kemudian berkembang ya, menurut saya mengalami pengayaan, perluasan konseptual, mengalami perluasan semantis begitu. Karena perluasan itu salah satunya literatur, literat,
letters itu tidak bermakna sastra saja, tetapi juga hal-hal yang menyerap, yang memanfaatkan, yang menggendong spirit substansi dari sastra itu. Spirit substansi sastra itu apa ya? Reflektif, sublimatif, kontemplatif, dan seterusnya. Nah, spirit ini yang tetap harus ada dimanapun terjadi, yaitu dimanapun kita menyebutkan atau apapun kita menyebutkan literasi itu. Memang sekarang literasi luar biasa. Ada literasi digital, literasi dasar saja menurut Forum Ekonomi Dunia ada 6. Tetapi bagaimanapun 6 ini adalah bagian dari perluasan dari makna dasar tadi. Nah, perluasan itulah yang membuat secara permukaan ya, dari secara fisikal gitu berbeda. Tetapi hendaknya spiritnya kan tetap literasi ya. Karena literasi apapun lah, sekarang hari-hari ini misalnya banyak sekali dibincangkan literasi digital. Nah, literasi digital itu kan muncul karena kegalauan kita akan kedangkalan yang terjadi selama ini. Nah, kemudian kita menyebut literasi, maksudnya kan harus cermat, harus reflektif, harus hati-hati dan seterusnya. Nah, itu kan spirit dari sastra itu, spirit dari sastra. Nah, karena itu sebenarnya karya sastra itu harus menebari, menjadi spirit dasar dari literasi. Gerakan-gerakan literasi harus selalu membawa spirit dari sastra itu, yaitu reflektif, kontemplatif, kemudian subtil, jadi tidak banal, tidak dangkal, tidak ngawur gitu ya. Karena dalam tanda petik kengawuran, kekacauan yang paling diterima di dunia ini ya kekacauan di dalam sastra itu. Kebohongan yang diterima dengan baik itu ya kebohongan di dalam sastra. Nah, spirit-spirit inilah yang perlu dibawa sehingga kalau literasi digital maka orang menjadi sadar, tidak dangkal, tidak sembarangan, tidak ceroboh, berhati-hati. Spirit-spirit yang lain itu. Jadi induknya begitu. Nah, apakah kemudian Taman Bacaan Masyarakat sebagai tulang punggung penting kelembagaan organisasional atau manajerial dari gerakan literasi itu harus berurusan dengan sastra? Bisa saja, tetapi tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib itu adalah selalu mengusung, menggendong, dan tidak melupakan spirit-spirit literer itu, spirit-spirit sastrawi itu. Nah, karena itu misalnya meskipun Taman Bacaan Masyarakat itu melatih bagaimana menulis berita, jangan lupa berita sastrawi, jangan lupa jurnalisme sastrawi, kan ada literary journalism, yang lain juga begitu, esai pun esai literer, kemudian tulisan-tulisan ilmiah, tulisan ilmiah yang paling subtil, yang paling utuh, merumuskan suatu pernyataan atau pemikiran, biasanya juga literer. Nah, saya kira itulah yang harus dibawa. Tapi akan lebih baik juga kalau mengurusi sastra. Nah, kalau tidak misalnya ada TBM yang fokusnya pada katakanlah literasi digital, itu kan ada saja ya kalau komunitas itu gerakannya. Ya jangan melupakan spirit-spirit bahwa literasi itu harus ujungnya adalah membuat manusia itu menjadi literat. Literat itu kontemplatif, reflektif, kemudian subtil pikiran-pikirannya, informasinya, dan seterusnya itu. Nah, ini saya kira hubungan antara sastra, gerakan literasi, dan Taman Bacaan Masyarakat. Nah, kalau TBM itu misalnya katakanlah fokusnya pada literasi baru yang membuat, atau literasi fungsional yang membuat orang tidak hanya pintar baca tulis dan seterusnya, tapi juga bisa bekerja, mendapatkan manfaat. Jangan lupa memiliki semangat tadi, kehati-hatian, seperti orang menulis karya sastra, sudah dipikirkan dengan banyak-banyak. Intinya kan itu, apapun yang digerakkan literasi, intinya jangan berpikir belakangan, lakukan dulu, jangan berpikir belakangan, merasa belakangan. Nah, ini kan bukan
ciri dari spirit literasi dan literasi dalam arti literat. Oke, oke. Iya. Oke, teman-teman, ini menarik ya. Jadi benar-benar Prof. Joko membedah sastra, kemudian kembali ke literat, kemudian ke kita sebagai pegiat literasi dan menanda kutip yang mendahului pegiat literasi. Jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan itu tetap prinsipnya tidak meninggalkan spirit sastrawi tadi, spirit yang reflektif, kontemplatif, subtil terhadap informasi, kehati-hatian dan sebagainya. Nah, gini, jadi bagi teman-teman yang pengen berinteraksi, bertanya terhadap Prof. Joko, bisa langsung masuk ke chatting, silahkan sambil kita menyimak paparan Prof. Joko. Nah, ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk ini, Prof. Saya bacakan. Prof, kalau peran sastra POV terhadap minat baca kuat nggak? Seperti Ciklit atau Tinlit? Nah, itu Prof. Ya kuat. Memang hukum belajar yang paling efektif itu adalah N+1. N+1 itu dikemukakan oleh banyak ahli. Kalau itu teori-teori konstruksi kreatif, itu yang mengemukakan Heidi Dule dan Marina Kabor. Intinya N+1. N itu apa yang dekat dengan siswa, dekat dengan orang yang belajar, lalu ditambah 1. Nah, kalau si belajar itu, saya sebut saja si belajar atau learners, itu dekatnya dengan sastra pop, apalagi itu anak-anak, remaja, maka ya Tinlit, Ciklit itu didekatkan. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Karena belajar itu lagi-lagi N+1. Setelah semula N-nya itu kedekatan dengan Tinlit, Ciklit, 1 bertambah, lalu ditambah yang lain. Tidak Tinlit, Ciklit lagi, mungkin bertambah. Nah, belajar adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan seperti itu berangkatnya boleh dari mana saja. Saya kira kita tidak perlu mendiskualifikasi Tinlit, Ciklit sebagai sesuatu yang tidak layak untuk menjadi batu loncatan orang untuk mendapat mengetahui yang paling ideal itu bisa jadi ditumbuh kembangkan. Andaikan ya sama sekali belum memiliki minat baca, melihat buku aja sudah enggan, tidak ya nengok saja tidak, tentu yang paling dekat dengan kehidupan kalau remaja itu ya Tinlit, Ciklit itu. Nah, ini saya kira bagaimana menempatkan Tinlit, Ciklit itu sebagai satu bahan literasi, bahan pemupukan minat baca. Jadi bukan berarti bahwa Tinlit atau sastra pop itu harus dipinggirkan ya, tapi diletakkan pada fungsinya, pada porsinya, pada kehadirannya. Iya, geng. Cocok, sepakat ini, Prof. Oke. Monggo, silakan teman-teman yang lain kalau pengen bergabung, bertanya kepada Prof. Joko. Ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk ini menyampaikan. Begini, Prof. Jadi tadi yang saya tangkap korelasinya dengan taman bacaan ataupun komunitas dengan itu bahwa taman baca itu sebetulnya apapun itu bisa ya, maksudnya bisa bergerak memfungsikan apapun lah, seperti misalnya 6 liter yang sudah berkembang itu, tapi tetap satu hal pokok yang tidak boleh atau geser itu spirit sastra, spirit literat. Itu ya, Prof. Kesimpulan yang saya tangkap dari korelasi antara sastra dan kemudian gerakan literasi itu. Nah, monggo silakan teman-teman, bagi ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi. Nah, terus begini, Prof. Ini barangkali soal pribadi nih, Prof. Apa? Pribadi, maksudnya
bisa juga untuk ditularkan ke teman-teman ini, Prof. Kiprah apa namanya? Kiprah akademis Prof di jagat ini, di jagat apa namanya, kegiatan literasi itu seperti apa, Prof? Iya. Halo? Halo, iya. Kiprah apa dan? Agak terputus. Jadi gini, Prof. Bisa diceritakan sedikit tentang apa namanya, kiprah Prof dalam jagat literasi? Oh, ya kalau berurusan dengan literasi dalam arti baca tulis menulis, saya memang apa ya, setidak-tidaknya dalam keluarga terasuh oleh lingkungan baca tulis itu. Terutama karena ayah saya seorang pendidik, seorang guru yang kebetulan atau alhamdulillah sangat mencintai membaca dan menulis. Selain juga mengoleksi buku-buku. Jadi ayah saya kira satu figur yang sangat mempengaruhi saya dalam hal baca tulis, bahkan berkarya sejak dini. Sejak kecil saya sudah melihat satu siklus hidup ayah saya itu ya pagi, sholat, kemudian bersih-bersih, senang bertani ya, bercocok tanam, lalu duduk di meja membaca atau mencoret-coret, membaca-baca, coret-coret, kemudian menulis. Rajin, jadi tiap hari ayah saya membaca, juga mencatat-catat, mencari data, kemudian menulis menjadi buku, menjadi artikel, dan seterusnya. Kemudian bekerja pulang juga begitu. Jadi siklusnya yang saya lihat dari ayah saya itu adalah siklus lingkaran literasi ya, lingkaran baca, tulis, mengoleksi buku, menata buku, dan seterusnya. Ayah saya juga begitu tenang, begitu tekun, itu menulis tangan untuk buku-bukunya. Sehingga setidak-tidaknya setiap tahun ayah saya itu bisa menulis satu buku. Kalau boleh saya jujur ini, sebenarnya saya pun bisa kuliah itu berkat royalti satu buku yang ditulis ayah saya yang juga tidak diduga ini. Itu dulu diktat kuliah lalu diterbitkan Rosda Karya. Bukunya surat menyurat resmi bahasa Indonesia. Itu sekarang sudah cetak ulang ke 24 atau berapa selama hampir 30 tahun itu. Nah itu juga sangat apa ya, mempengaruhi, kalau bahasa sekarang mungkin menginspirasi. Jadi terus itu. Kebetulan saya juga di sekolah yang tidak banyak mendengarkan guru, yang tidak banyak mendengarkan orang berkhotbah. Tapi kemanapun saya menghadap, tentu teman-teman juga, saya juga begitu, kemanapun saya menghadap, itu yang saya temui adalah orang membaca, orang menulis, orang membaca, orang menulis, mengerjakan tugas. Karena saya sekolah di proyek perintis sekolah pembangunan SD tanpa SMP itu SMA, yang pertama di Indonesia menggunakan sistem modul dan sistem SKS jauh sebelum perguruan tinggi menerapkan itu. Jadi sejak dini, sejak kelas 1 SD, sudah terbiasa membaca modul, mengerjakan tugas-tugas, kemudian menuliskannya. Nah itu saya kira sebuah ekosistem yang juga menguntungkan saya. Mengapa akhirnya saya juga tidak bisa berkelit, tidak bisa mengelak lari dari dunia itu. Apalagi di SMA ya, SMA pekerjaannya malah baca. Di SMA bukan hanya buku modul, tetapi juga saya rajin menulis di majalah sekolah itu, namanya majalah Bravo waktu itu. Nah, di sekolah saya BPSP itu kebetulan juga mungkin perpustakaannya rata-rata lebih baik dari segala sekolah rata-rata pada umumnya.
Nah, begitulah saat SMA saya sering ke perpus juga dan saya sudah menemukan novel-novel yang bagus terbitan Pustaka Jaya, macam apa ya, Noli Me Tangere, Alexander Dumas dan sebagainya, pengarang-pengarang dunia itu tersedia di perpustakaan. Juga buku-buku psikologi sosial yang ditulis oleh kemudian hari menjadi penulis-penulis kegemaran saya seperti Mabrower dan seterusnya. Jadi lingkungan ini terus menerus. Tapi saya pada waktu SMA, apalagi mahasiswa itu juga nyambi nulis-nulis artikel, nulis feature karena saya juga suka bepergian. Nah ini saya kira keterikatan saya dengan buku dan dunia baca tulis atau sekarang dikenal dengan literasi itu. Sejak SMA ya karena sekolah itu saya mengoleksi buku juga, bacaan. Ya maaf, mungkin ya ini semua dilakukan oleh remaja zaman, semua remaja ya. Saya ya nyolongi buku sekolah juga yang bagus itu. Wah kalau Noli Me Tangere itu kan bagus tebel, waduh kalau enggak dibawa disembunyikan ya ada saja teman itu. Tapi yang itu kan kenakalan-kenakalan, dosa-dosa kecil yang bisa dilewati manusia. Nah, itu saya juga senang mengoleksi buku dan akhirnya keterusan sampai sekarang itu senang mengoleksi buku. Ya, senang mengoleksi buku. Ya buku saya kalau boleh jujur mungkin ya lebih dari 20.000 judul yang cetak. Yang cetak itu. Belum ya? Ya banyak, saya sudah mulai lupa juga. Itu belum termasuk yang tidak dikembalikan ya, dipinjam tidak dikembalikan. Iya. Saya sering mungkin beratus-ratus, mungkin ribuan. Saya dulu awal-awal senang, bersemangat sekali. Jadi ngajar itu biasanya mahasiswa. Kalau saya ngajar sastra, apresiasi sastra, kritik sastra itu saya bawakan karya-karya sastra tiap kelas itu. Dan biasanya kembali hanya separuh dan itu. Dan sekarang tidak mengajar lagi, mengajar yang lain, tapi ya akhirnya bertindak lebih kejam, tidak meminjamkan buku-buku itu. Iya. Betul. Jadi tidak aneh ya teman-teman kalau Prof. Joko itu kalau kita lihat statusnya itu memang dari buku ke buku memang dari ini memang hidupnya adalah buku. Terus gini Prof, ini ada pertanyaan lagi. Pak, akibat pertama yang tidak pernah atau kurangnya literasi itu apa? Yang biasanya terjadi di kalangan SMK, Pak? Saya kira berpikir yang tidak reflektif, berpikir sembrono ya. Berpikir dan bisa bertindak sembrono. Bertindak tidak terukur, tidak terhitung. Karena orang yang tidak literat, apalagi tidak literat sering tidak disertai dengan kepekaan. Ini penting apa tidak, ini bermanfaat apa tidak, ini benar apa tidak, itu orang bisa sembrono, orang bisa, ya sekarang istilahnya mungkin menyebarkan informasi yang tidak benar, yang tidak tepat. Ya bisa hoax, bisa fake news, bisa lain-lain. Tapi harus ada catatannya. Kalau itu dilakukan secara abjek itu betul tidak literat sembrono. Tapi kalau sekali dua itu sebenarnya kesembronoan dalam arti khilaf saja, kekhilafan. Jadi mistake saja, bukan error gitu. Ya, orang yang tidak memiliki minat baca, tidak literat itu bukan kategori kategori mistake tadi atau slip of the tongue, tetapi sudah pada error tadi. Iya, error. Aku error. Oke. Ini belum ada lagi. Nah, oke. Terus ini Prof. Sekarang kalau harapan dari Prof. Joko sendiri apa terhadap ini? Terhadap perkembangan taman bacaan sekarang yang sudah merebak ini? Ya, saya kira yang harus dilakukan pertama-tama bagaimana menjaga kehidupan taman-taman bacaan masyarakat itu ya.
Jangan sampai tumbuh lalu mati atau terdengar namanya tapi tidak ada aktivitasnya. Jadi pertama-tama tumbuh ya. Setelah itu mungkin apa ya? Di mana-mana ada standar minimal lah, standarisasi ya. Standarisasi. Yang ketiga adalah interaksi yang lebih kuat, yang komplementer ya, saling melengkapi. Saya kira interaksi konsolidasi forum taman bacaan masyarakat, iya. Ada forum-forum literasi, iya. Tetapi bagaimana berbagi tugas sehingga tidak berbenturan. Komplementer, saling mendukung untuk tercapainya satu cita-cita mulia lah. Cita-cita mulia itu apa ya? Masyarakat literat itu. Masyarakat yang tidak mudah termakan hoax, tidak mudah termakan fake news, tidak pernah termakan oleh disinformasi, misinformasi, tapi bisa menyebarluaskan energi-energi kebaikan untuk menjaga, merawat peradaban itu. Peradaban yang menghidupi kita semua ini. Nah ini saya kira yang pokok, tentu yang bagaimana caranya itu bisa bermacam-macam. Nah tantangan berikutnya, forum taman bacaan masyarakat sebenarnya bagaimana saya perhatikan forum taman bacaan masyarakat itu kan masih di jagat kosmis ya, jagat-jagat alamiah, jagat konvensional ya, jagat tatap muka dan seterusnya. Ada jagat baru, jagat digital ini yang belum dikuasai ya. Ya, pendeknya apa ya? Forum taman bacaan masyarakat itu belum pindahan kantor, pindahan aktivitas di dunia itu. Nah ini saya kira harus diintegrasikan sebagai perluasan dari dunia manusia itu. Jadi dunia manusia sekarang sudah meluas. Mungkin memang secara fisikal tidak terlihat, tetapi secara psikologis, secara sosiologis, bahkan secara filosofis itu akan sudah terlihat ya. Mungkin dalam bahasa Jermannya ya, kalau saya tidak menguasai bahasa dalam tingkat Lebenswelt dan Eigenswelt itu belum dijelajahi oleh kawan-kawan forum taman bacaan masyarakat. Tentu itu tidak mudah kalau warganya, sasarannya, anggotanya itu saudara-saudara kita yang di pedesaan, yang di pesisiran, di wilayah-wilayah tempat, kemudian secara sosial ekonomis tidak semuanya sama, itu tantangan-tantangan. Tapi itulah sebenarnya medan tugas forum taman bacaan masyarakat pada masa-masa yang akan. Mungkin kalau dirumuskan ini, taman bacaan masyarakat sekarang masih berkutat pada menciptakan masyarakat literat. Tapi bagaimana membangun dan menumbuh kembangkan yang benar masyarakat pasca literat itu, post literate itu. Jadi sekarang dengan hadirnya jagat digital, dengan hadirnya dunia virtual, hadirnya ruang-ruang atau dalam arti spare ya, ruang-ruang publik virtual seperti media sosial ini sebenarnya kan ruang publik virtual. Bagaimana juga masuk ke sana. Nah, sehingga di dalam ruang publik virtual bernama media sosial itu ada juga penjaga yang namanya masyarakat pasca literat tadi. Nah, kalau disebut post literate atau post literacy itu jangan diartikan tanpa literasi lagi. Justru literasinya harus diperkuat. Karena yang disebut ya kata post itu kan kadang-kadang diartikan tidak perlu yang sebelumnya. Padahal tidak, karena post graduate itu tetap harus sarjana dulu baru pasca sarjana. Nah, ini yang sering bilang. Jadi masyarakat post literate itu adalah masyarakat yang menghuni jagat digital. Nah, kalau tidak kita forum taman bacaan masyarakat itu berkiprah di situ, maka kontribusinya membangun masyarakat yang tidak termakan oleh disinformasi, misinformasi, malinformasi, bahkan kemudian mungkin ada
apa ya, kecenderungan-kecenderungan yang secara umum dinyatakan tidak sehat. Misalnya sindrom-sindrom digital, apa ya, always communication online syndrome yang kata Sari Tarkel, kemudian ada juga yang disebut sindrom alone together, ada juga sindrom apa ya, susah bicara. Karena itu Tarkel itu menyarankan di dalam dunia pasca literat, dunia digital, justru yang sangat penting itu bagaimana mereklamasi percakapan. Di dalam bukunya Reclaiming Talk itu Tarkel menyebutkan kita akan menghadapi suatu situasi sosial yang disebutnya, mohon maaf ini tidak untuk merendahkan ya, tapi istilah seri Tarkel itu ada autisme sosial gitu. Nah, autisme sosial inilah yang harus diatasi. Nah, seri Tarkel menyarankan salah satunya misalnya ada yang disebut reklamasi percakapan atau interaksi. Reclaiming Talk dalam bukunya itu. Tidak salah gitu. Ini jadinya kok serius ini ya. Kira-kira itulah. Kira-kira itu. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir ya yang harus dari teman-teman. Pak, kan pada anak-anak zaman sekarang hampir semua tidak mempunyai minat baca. Cara memunculkan minat literasi pada saat pandemi ini gimana, Pak? Ya, minat baca. Mari kita artikan, memaknai minat baca itu lebih dingin ya. Minat baca itu apa sih? Sebenarnya kebiasaan membaca, kebiasaan membacakah, kegemaran membacakah, variasi bacaankah, kemudian kebiasaan membaca dalam medium apakah gitu ya. Nah, jangan-jangan itu ada perpindahan medium yang tidak disadari. Jadi kita masih menggunakan ukuran-ukuran lama tentang minat baca, tetapi ukuran itu tidak cocok. Mengapa? Karena mungkin anak-anak milenial yang kita sangka tidak punya minat baca itu bacanya di podcast, bacanya di media-media digital, mediumnya sudah digital, minimal ya platform digital ya PDF lah atau dengan aplikasi. Jangan-jangan sudah EPUB, mobile dan seterusnya. Ini tidak bisa dikatakan, oh itu bukan minat baca, itu juga minat baca. Itu juga minat baca. Jadi kita harus hati-hati lah. Saya tidak ingin berburuk sangka soal minat baca itu. Kalau ada yang mengatakan minat bacanya rendah, itu mesti takaran-takaran tertentu. Biasanya ya baca tulis huruf Latin yang betul-betul mediumnya kertas. Nah sekarang kan medium kita tidak kertas, ya. Sabak digital itu. Sabak digital. Jadi saya tidak ingin mengatakan itu. Jadi anak-anak sekarang tetap memiliki minat baca, memiliki apa ya mungkin nasionalisme, memiliki kecintaan pada tanah air, artikulasinya lah yang berbeda, aktualisasinya lah yang berbeda, dan itulah yang sebenarnya harus kita tangkap, kita pahami. Oke, jadi ini yang saya tangkap dari Prof. Joko ini bahwa kita tidak gebyah-uyah, tidak serama, tidak over generalisasi lah. Betul, karena eranya sekarang itu sudah mestinya post literat ya. Iya, betul. Karena yang kita hadapi mau tidak mau, suka tidak suka itu kan kita sudah berada dalam jagat digital yang di pola buku cetak barangkali. Itu yang oleh para pegiat. Oke, Prof. Joko, ini karena sudah kurang dari 5 menit ke depan sudah harus close, maka ini saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Yang sudah berkenan menemani kita untuk bincang-bincang sastra, dan saya banyak yang kita sadap pada sore hari ini, siang menjelang sore ini, bahwa ternyata
literasi, ya apa namanya, sastra itu bukan sekedar apa namanya karya-karya kanon, tapi ada juga karya-karya pop atau kalau bahasa orang dulu karya picisan itu pun juga sebetulnya masuk dalam ranah keluarga besar sastra. Iya. Seperti tadi. Terus kemudian satu Kalau lagi yang dalam istilah sekarang boleh beranalogi gitu ya. Kata-kata picisan, kata-kata itu termasuk sekarang itu linguistic shaming gitu ya. Kalau ada body shaming sekarang itu sebenarnya linguistic shaming gitu. Oh iya, ya, menarik linguistic shaming ya. Ya istilah saya jangan, bukan tidak bagus. Prof. Saya cermati istilah-istilah Prof itu menarik. Misalnya kayak ini, kayak karya-karya saduran itu seolah-olah kan bukan karya kita, padahal sebenarnya itu juga namanya sudah saduran, sudah terjemahan itu ya. Betul. Saya dalam suatu seminar itu kan Prof pernah menyatakan itu. Dunia olahraga saja ada naturalisasi, kenapa di dunia sastra? Ini selalu menarik dari. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Terus sebelum saya close, saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa untuk hadir kembali untuk menatap layar lagi dalam waktu yang sama di sepekan lagi dalam Aku Buku dan TBM yang ke-6 dengan narasumber yang berbeda. Oke, begitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau tidak terjawab dengan baik. Dari saya, Bila Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.